Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada acara renungan singkat yang diselenggarakan oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Untuk itu, marilah kita akan lebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, kiranya Tuhan memberkati kami dengan kuasa pengertian akan sabdamu melalui Roh Kudus-Mu yang hadir dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami boleh mengerti dan boleh melakukan apa yang Engkau firmankan pada pagi ini. Memberkati juga hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap amin. Kita mengetahui bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan RI di bawah Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi, yang melalui pemerintahan ini sudah membangun banyak infrastruktur di mana-mana, hampir di seluruh Indonesia. Pembangunan jalan-jalan tol ini dilakukan oleh pemerintahan kita pada saat ini. Kalau kita melewati jalan tol, tentunya ada beberapa hal yang kita perhatikan sepanjang perjalanan tersebut. Ketika kita berada di sebelah sisi, biasanya pengelola jalan tol sudah menyediakan rest area, tempat peristirahatan bagi para pengendara mobil yang melewati jalan tol tersebut. Apa fungsi rest area ini? Fungsi dari rest area ini adalah ketika driver, misalnya aja, ketika driver ini mengalami beban ngantuk, mereka bisa melepaskan lelahnya, melepaskan kantuknya di rest area. Demikian juga ketika mereka ini mengalami kelelahan dalam perjalanan, mereka ini bisa melakukan istirahat di rest area. Demikian juga ketika mereka ini punya beban, yaitu misalnya rasa lapar, mereka pun di sana ada disediakan makanan di kantin-kantin yang sudah tersedia. Bukan itu saja, saudara. Ketika kita mengalami harus buang air kecil atau air besar, kita harus memasuki rest area tersebut. Jadi penting sekali gunanya, fungsinya rest area ini di dalam kita melakukan perjalanan melalui jalan tol. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus pun di dalam pelayanannya di dunia ini pun dia sudah menjadi rest area bagi manusia. Kita baca di dalam Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sebagaimana para driver sudah mendapatkan kelegaan ketika mereka mengalami keletihan,
kelesuan, beban ngantuk, beban lapar dan sebagainya. Tuhan Yesus sudah menjadi rest area bagi orang yang membutuhkan pertolongannya. Datanglah ke rest area, datanglah kepada Yesus, dan Yesus akan memberikan kepada kita kelegaan. Walaupun kita mengalami letih lesu, berbeban berat, dan masih banyak lagi problema-problema yang kita hadapi. Tuhan sediakan rest area, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Memanggil kita, mengundang kita untuk hadir, untuk datang kepadanya. Karena Dia sesungguhnya adalah rest area bagi umat-umat yang sangat membutuhkan kehadirannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus sudah menjadi rest area bagi manusia yang membutuhkan, yang mengalami letih lesu, yang mempunyai beban berat, bagaimana dengan kehidupan kita? Kehidupan kita sebagai umat-umatnya, kehidupan kita sebagai anak-anaknya, kehidupan kita sebagai murid-muridnya. Apakah juga sama kita ini menjadi rest area bagi umat-umat Tuhan yang lain yang bertemu dengan kita? Di dalam Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal yang ketiga, Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal kedua ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dari ayat ini kita jelas bahwa ketika Yesus menjadi rest area bagi orang lain, demikian juga kita pun juga harus menjadi rest area bagi orang lain juga. Karena apa? Karena kita ini adalah muridnya, karena kita ini adalah anak-anaknya. Mungkin kita beranggapan bahwa kita tidak sanggup untuk menjadi seperti Yesus. Namun paling tidak, kita bisa menjadi penyemangat bagi orang-orang lain di sekitar kita yang mengalami problema, mengalami beban berat. Bukan hanya sebagai penyemangat, empati, pendorong, pemberi harapan, dan masih banyak lagi perkara-perkara yang berdampak positif bagi orang lain. Itulah sebabnya pada pagi ini kita boleh mendapatkan suatu pengajaran melalui firman Tuhan agar kita sebagaimana Tuhan Yesus sudah menjadi rest area bagi orang-orang yang membutuhkan, demikian juga dalam kehidupan kita, kita pun bisa menjadi rest area melalui dampak-dampak dari kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kebaikanmu dikenal orang, diketahui orang. Dan inilah, kalau kita melakukannya, maka kita sudah menjadi rest area bagi orang lain.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan segala kelemahan, dengan kekurangan kita berupaya melalui kuasa-Nya untuk menjadi rest area bagi orang lain. Sehingga dampak kehidupan kita akan berpengaruh kepada orang lain. Bukan seperti apa yang sudah dilakukan oleh keempat kawan Ayub ini, sehingga Ayub menyatakan, kalian adalah penghibur jalan. Bukan demikian, saudara. Kita adalah orang-orang yang menghibur sebagai rest area dalam kehidupan kita. Marilah, biarlah kehidupan kita berdampak positif kepada orang lain. Tuhan memberkati. Amin.